Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisha Merista dengan NIM 2208086133 dari kelas Pendidikan Biologi 3D. Nah, di sini kita akan belajar mengenai faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, pertumbuhan merupakan proses bertambahnya ukuran yang bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan merupakan proses menuju tercapainya kedewasaan atau proses menuju ke tingkat yang lebih dewasa. Perkembangan tidak dapat dihitung secara kuantitatif. Nah, perkembangan juga berjalan sejajar dengan pertumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, yaitu yang pertama ada hormon. Contohnya yaitu auksin yang berfungsi untuk mengontrol diferensiasi. Sedangkan yang kedua ada giberelin yang berfungsi untuk mengontrol pembelajaran di sel subapikal. Yang ketiga ada hormon etilen, yang keempat ada sitokinin, yang kelima ada asam absisat, dan yang terakhir ada asam traumalin. Nah, yang kedua yaitu adalah faktor eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan yaitu pertama ada suhu. Nah, suhu yang optimal dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan sesuai jenis asal wilayah tumbuhan tersebut. Nah, yang kedua ada pH dan air. pH dan air ini berkaitan dengan proses transportasi dan proses fotosintesis pada tumbuhan. Yang ketiga ada nutrisi. Yang keempat ada sinar matahari. Nah, sinar matahari ini sangat dibutuhkan pada proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan karena dapat menghasilkan tanaman. Selanjutnya, media pembelajaran yang akan saya gunakan pada materi kali ini yaitu media realia. Nah, di sini ada contoh pertumbuhan primer perkecambahan epigel pada kacang hijau. Di sini ada contoh biji kacang hijau. Nah, di ini disebut dengan radikula. Nah, selanjutnya radikula itu tadi akan tumbuh dan berkembang menjadi kacang hijau ini. Dan akan berkembang besar seperti ini. Nah, yang ini disebut dengan kotiledon dan yang ini disebut dengan plumula atau daun muda. Nah, pada tempat terang, tanaman pada tempat terang mengalami pertumbuhan yang lambat dibandingkan dengan berada di tempat yang gelap. Pertumbuhan yang lambat ini disebabkan oleh hormon auksin yang dihambat oleh cahaya matahari. Pertumbuhan pada tempat yang terang memiliki cukup sinar matahari yang menyebabkan dapat melakukan fotosintesis secara maksimal, sehingga memiliki nutrisi yang cukup untuk mencukupi kebutuhan tubuhnya. Dengan nutrisi yang cukup menyebabkan tanaman kacang hijau tampak terang, tetapi mengalami pertumbuhan yang lambat dibandingkan dengan yang berada di tempat gelap. Akan tetapi, tumbuhan yang ada di tempat yang terang memiliki banyak nutrisi sehingga warna pada daun memiliki perbedaan. Nah, yang terang ini lebih segar, sedangkan yang gelap memiliki warna hijau yang pucat. Nah, selanjutnya yaitu mengenai tanaman yang berada di tempat yang gelap mengalami pertumbuhan yang tinggi, batangnya lebih tinggi daripada tanaman yang berada di tempat yang terang. Mengalami pertambahan tinggi yang sangat cepat, batang kecambahnya melengkung karena pertambahan tinggi yang amat sangat pesat. Namun, batangnya tidak kuat atau tidak kokoh karena tanaman ini mengalami gejala etiolasi yang ditandai dengan bertambahnya tinggi yang amat pesat dikarenakan oleh hormon auksin. Hormon auksin ini membuat atau berfungsi dalam perpanjangan sel-sel tumbuhan yang dapat bekerja secara maksimal di tempat yang gelap. Hormon auksin ini pada tempat yang terang tidak terlalu berdampak pada perpanjangan batangnya, tetapi kalau berada di tempat yang gelap sangat berdampak. Namun, pada tanaman di tempat gelap kekurangan cahaya yang menyebabkan daunnya berwarna hijau pucat. Karena tanaman mengalami kekurangan nutrisi dan tidak dapat berfotosintesis.
Sekian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum.